saya terus terang jarang melihat kepala daerah yang approval ratingnya di atas 90%. Sebuah indikasi pemecahan rekor nasional di mana approval rating di atas 90% terlalu tinggi, itu bisa menimbulkan potensi negatif. Ini saya kunjungi beberapa kota untuk konsolidasi semua simpul-simpul yang terkena dampak kebijakan. Ya para provokator anu di luar Jawa Barat jeung anu teboga KTP Jawa Barat, dalam waktu dekat kalian disatroni Mang Cecep ke imahna masing-masing, guys. Misalnya yang dimaksud tuh misalnya ini pendukung KDM, misalnya Mas DU ya. Emangnya berani Cep, kamu Cep? Main ke Banyuwangi Cep? Pihak yang diduga terlibat itu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan segera dilakukan penahanan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Kita mau update Kang Deddy Mulyadi dalam survei terbaru ya, mendapatkan tingkat kepuasan dari warga Jawa Barat mencapai 95,5% ya. Kalau dibulatkan tuh mencapai 96%. Sementara itu yang menjawab tidak puas itu tidak ada, 0 sama sekali ya. Ada 4%, itu 4, berapa itu yang kurang puas itu ya, cuma 4% ya. Jadi selama ini kinerja dari Dodi Permana dan kawan-kawan khususnya ya, kapan hari kan kita lihat ya, nanti kita tampilkan lagi ya. Dodi Permana ini bilang mau konsolidasi seluruh Jawa Barat katanya ya, mau mengumpulkan orang-orang yang terdampak dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Ngumpulin para pembenci KDM lah ya. Nah itu ternyata setelah disurvei cuma 4%. Sia-sia banget ya kerjanya ya, cuma 4% guys ya. Jadi kalau Dodi misalnya mau cari pendukung gitu ya di Jawa Barat ya, barangkali punya calon gubernur gitu ya, selain KDM ya, itu ya percuma ya, cuma 4%. Sebenarnya KDM tuh 96% ya. Kita tahu bersama kapan hari Dodi juga membantah bahwa dia terkait dengan calon gubernur lain. Ternyata dibongkar sama Kang Telor kan, ada salah satu calon gubernur ya dari Partai Gerindra yang ternyata Gerindra mencalonkan KDM waktu itu. Nanti kita bongkar lagi ya. Ada video-video lawas Dodi yang mulai diungkap satu persatu ini oleh netizen. Netizen ini luar biasa ya. Lalu juga ada ini ya, dari pihak survei yang buat pernyataan cukup kontroversial ya, di mana KDM kan mendapatkan approval rating tinggi ya, bahkan terlalu tinggi ya, 96%, 95,5%. Itu bisa berdampak negatif katanya, bisa menimbulkan dampak negatif. Kok bisa? Bikin bingung aja ya. Dan netizen pun menjawab, iya Pak, pastilah negatif ya kan, karena pejabat-pejabat lain jadi ketahuan nggak kerja. Pinter aja netizen jawabnya ya. Oke, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja dengan update pagi ini ya. Let's go ya. Sorry ya agak lama, 6 jam yang lalu ini ada update nih dari KDM nih. Nih, nangkep ini ya. Pak Deddy tingali warga desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, tingali Pak Deddy. Anu bade ka rumah sakit belaan dirempet tiluan teu sangem Pak Deddy, mayar mobil desana wis teuing. Coba diaudit ka dieu Pak Deddy, diaudit ka desa Hegarmana Pak Deddy, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ini ada satu postingan, saya mohon maaf masih ada desa yang belum menggunakan ambulan desanya dengan optimal untuk kepentingan warga. Memang di desa itu ada dua hal saya lihat. Yang pertama, sopir ambulannya seringkali tidak memiliki honor yang memadai. Yang kedua, BBM-nya seringkali juga tidak tersedia. Menurut saya hal ini bisa terantisipasi dengan apa? Dengan rereongan sapoe sarebu, sehingga warga bisa mengumpulkan sehari Rp1.000 dan uangnya bisa digunakan untuk saling membantu sama satu sama lain ketika warganya ada masalah.
termasuk di dalamnya untuk BBM, ambulan, dan transport honor sopirnya. Tapi nanti saya coba untuk menghubungi kepala desanya, apa sih yang menjadi faktor penyebab peristiwa ini terjadi. Mohon maaf, masih ada ketidaknyamanan dalam layanan kesehatan di desa. Hatur nuhun. Iya itu ya penjelasan dari KDM ya. Ya nggak langsung nyalain desanya ya, kan belum tahu persis ya. Ini masih mau dihubungi dulu sama KDM. Tapi ya sebenarnya kan baik dari itu pihak desa maupun masyarakat, dua-duanya itu apa ya? Dua-duanya itu punya power untuk menyelesaikan masalah ini. Cuman mau dipakai apa enggak? Nah, itu ya saran dari KDM. Kalau dari masyarakat itu ya, sapoi 1000 itu ya. Sehari 1000 itu bisa menyelesaikan permasalahan ini ya, karena memang gaji sopirnya bulan kadang ya nggak tahu kita ya berapa, lalu bensinnya juga nggak ditanggung gitu ya, disediakan aja ambulannya sama desa ya. Yang kedua powernya ada di desa. Kenapa? Desa juga punya dana kan, dana desa ya kan, dana desa yang dari pusat walaupun katanya mau dipotong ya. Lalu ada juga pendapatan desa ya kan, dari pajak khususnya kayak gitu ya. Jadi kalau desa mau menganggarkan itu ya bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi setiap ada orang sakit misalnya, sopirnya dianggarkan berapa ya kan, lalu bensinnya dianggarkan berapa gitu ya, khusus setiap ada orang sakit dianggarkan. Ya seperti kayak gubernur kan punya biaya dana operasional seperti itu ya. Jadi dalam pembagian anggaran itu dianggarkan aja ya, khusus untuk orang-orang sakit nih. Sebenarnya bisa-bisa aja asal mau. Ya dua-duanya lah ya, kalau bisa antara masyarakat dan pihak desa itu bersinergi ya. Gimana caranya? Sebenarnya bisa kok, tanpa bantuan gubernur itu bisa sebenarnya ya, hal seperti ini ya. Oke lanjut ya, yuk lanjut. Ini video kedua, ini update nih baru 1 jam yang lalu ya. Nah ini kabar baru aja ini. Ada 13 perempuan asal Jawa Barat dan 1 orang asal Jakarta yang hari ini diselamatkan oleh Suster Ika di Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan mereka hari ini dipastikan dalam keadaan baik. Saya sudah berkomunikasi dengan Suster Ikanya dan saya sudah berkomunikasi dengan para korban. Dalam minggu ini kami akan segera mengembalikan ke rumah asalnya masing-masing dan kasus hukumnya agar terus berproses tanpa hambatan apapun, sehingga para pihak yang diduga terlibat dalam tindakan perdagangan orang itu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan segera dilakukan penahanan. Dan kami sampaikan pada seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, mohon untuk tidak tergiur oleh bujuk rayu dijanjikan pekerjaan dengan upah 8 sampai 10 juta. Kemudian pada akhirnya di sana mereka menjadi korban pelecehan seksual, korban pemaksaan bekerja, dan upahnya sangat rendah serta mendapat denda manakala menolak berbagai arahan atau perintah dari pihak manajemen klub malam di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, ini cukup cukup memprihatinkan ya, TPPO ini, tindak pidana perdagangan orang ya. Ada 13 perempuan ya, dan beberapa itu dari Jawa Barat ya. Beruntung yang dari Jawa Barat, kalau KDM sudah turun tangan gini biasanya udah terima beres lah ya, dibiayai semua sampai pulang ya. Cuman hal ini jangan sampai berulang gitu ya. KDM mengingatkan tadi, jangan terlalu cepat tergiur ya dengan iming-iming seperti itu ya. Ya di Jawa Barat pernah juga ada iming-iming nikah sama orang Cina juga pernah kan waktu itu ya. Yang ini iming-iming pekerjaan tapi di klub malam ya, dan terjadi ternyata kan pelecehan segala macam. Ini yang survei ya. Nih, kita baca ya. Tingkat kepuasan publik tinggi terhadap kinerja Deddy Mulyadi bisa timbulkan efek negatif. Loh, kok bisa sih ini? Ini Pak siapa ini, Pak Burhanuddin Mutadi nih, menjelaskan ya setelah ini. Kok bisa, ngapain? Kan puas ya publik ya, harusnya kan positif, kok bisa negatif sih? Nah, coba kita dengerin ya. Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan publik atau approval rate terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak selalu berdampak positif, tapi bisa jadi menimbulkan efek negatif.
Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, 1 tahun kepemimpinan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jabar, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mencapai 95,5%. Namun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Deddy Mulyadi tidak hanya bersumber dari faktor teknokratik saja, melainkan terdapat faktor partisan. Apabila faktor partisan yang mendominasi persentase tingkat kepuasan publik, itu bisa menyebabkan efek negatif terutama pengultusan. Nah, tadi saya sampaikan waktu diskusi rilis, karena kepuasan kan bukan hanya faktor teknokratik ya, tapi juga ada faktor yang bersifat partisan, seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber. Nah, kalau misalnya terlalu tinggi dan kemudian efek partisan yang mendominasi bukan penilaian teknokratik, itu bisa menimbulkan potensi negatif, terutama soal pengkultusan. Bahkan Burhanuddin menilai fenomena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Deddy Mulyadi sangat jarang terjadi. Ia pun menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Deddy Mulyadi berpotensi memecah rekor nasional. Saya terus terang jarang melihat kepala daerah yang approval ratingnya di atas 90%. Dan pada titik tertentu, ini adalah sebuah indikasi pemecahan rekor nasional. Ya, ini di mana pujian, approval ya. rating di atas 90%. Karena persentasenya mencapai 95,5%. Burhanuddin pun menyarankan agar Deddy Mulyadi meningkatkan rasionalitas birokrasi dan kepemimpinan agar penduduknya tidak terjerembab dalam fanatisme buta. Jika faktor partisan terlalu mendominasi terhadap tingkat kepuasan publik, maka akan menghilangkan penilaian secara objektif terhadap kepala daerah. Terutama oleh Kang Deddy sendiri. Kang Deddy harus meningkatkan rasionalitas birokrasi, rasionalitas leadership. Ya. Jangan sampai pendukungnya itu terjerembab pada fenomena kultus. Ya. Sebab kalau terlalu tinggi kan akan menimbulkan suasana dukung-mendukung ya, yang kemudian terlepas dari faktor yang objektif. Saya tidak mau. Ia pun berharap Deddy Apa ini? Mulyadi bisa memanfaatkan modal tingkat kepuasan publik yang tinggi ini untuk mendorong rasionalitas politik warga Jawa Barat. Sehingga warga Jawa Barat tetap memberikan kritik maupun masukan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah provinsi di sektor yang masih di 60%. Beberapa di antaranya yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja, ngentasan kemiskinan, pembinaan koperasi di masyarakat, dan kemudahan akses permodalan. Ia mengatakan justru ini harus membuka ruang masukan dari publik untuk perbaikan Jawa Barat yang lebih baik ke depannya. Dan itu terlihat tadi ada beberapa kinerja yang tingkat approval ratingnya masih di bawah 60%. Artinya Kang Deddy bukan nabi ya, Kang Deddy bukan Superman, dan karenanya beliau seharusnya dengan data semacam ini tidak terlena, tapi justru malah membuka ruang kritik, ruang masukan, ruang input dari publik untuk perbaikan Jawa Barat lebih baik ke depan. Reza Iya, harap ini ada dua hal ya, positif dan negatif ya. Satu hal memuji ya, satu sisi memuji, satu sisi juga membuat pernyataan yang cukup kontroversial ya untuk pendukung Deddy Mulyadi ya. Yang pertama memuji dulu kita bahas ya. Jadi approval rating dari KDM 95,5% ini belum pernah terjadi kata Burhanuddin Muhtadi ya. Di atas 90% aja belum pernah terjadi. Ini mungkin ini memecah rekor ya di nasional ya. Jadi KDM ini benar-benar tinggi approval ratingnya atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja beliau ya. Tapi di sisi lain Burhanuddin Muhtadi tadi mengungkapkan sebuah pernyataan yang kontroversial ya, yang mana pada intinya yang 95,5% tadi dianggap ya adalah ya kurang rasionalnya ya, ada partisan-partisan yang pendukungnya itu yang enggak rasional gitu ya, yang terlalu mengkultuskan, yang apa ya, yang cinta buta gitu ya, mungkin seperti itu ya. Jadi sehingga tidak tidak rasional tadi katanya ya. Nah, ini ya perlu dipertanyakan juga sama Pak Burhanuddin. Saya juga bertanya, apakah dengan mengungkapkan kepuasan terhadap kinerja beliau, misalnya ini orang Jawa Barat ya, saya bukan orang Jawa Barat ya. Misalnya orang Jawa Barat ya ngomong saya puas dengan kinerja KDM. Apakah dengan ngomong seperti itu serta-merta bahwa dia itu kurang rasional? Kan enggak juga. Gimana cara ngukur orang rasional enggak rasional itu gimana caranya, Pak? Ya. Di survei kan nggak ada ya. Apakah apa orang dites psikologi satu per satu gitu kan enggak ya. Yang diuji kan hanya
apakah Anda puas ya kan, disurvei puas ya, apakah Anda ini terus habis itu cara ngukur nggak rasionalnya gimana, kenapa kok bisa terucap kata-kata itu ya katanya sebagian partisan ya, jadi tidak rasional ya. Terus bingung Mas Dew ya, kenapa, ada apa emangnya kalau partisan apakah tidak rasional ya. Jadi orang menjadi partisan itu karena tahu kinerjanya, makanya dia jadi partisan ya, seperti itu ya. Kalau ngomong politik rasional itu saya rasa ukuran rasional itu sama ya. Pendukung siapapun rasionalitasnya itu tidak 100% ya. Ya sama lah, nggak cuman pecinta Kang Deddy Mulyadi, pecinta misalnya Anies Baswedan misalnya, itu juga rasionalitasnya nggak 100%. Ada kalanya yang kurang baik pun ketutup dengan kecintaannya. Jadi ada seperti itu semua pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, pendukung siapalah ya, Purbaya misalnya, itu memang kalau udah mendukung tuh nggak 100% Pak ya, sama aja. Kenapa yang ditonjolkan ke KDM kok rasionalitas ya, yang padahal itu di politik itu hal yang wajar-wajar aja ya. Karena apa, kita semua nggak kenal baik dengan seseorang ya, khususnya tokoh politik ya, kecuali kalau saya ini misalnya ini ya teman dekat dari kecil ya, dari SD sampai sekarang sampai umur segini gitu ya, teman dekat, kita kenal baik sama ADM, sama Anies Baswedan, sama Prabowo ya. Ya itu mungkin bisa lah kita ngomongin rasionalitas, karena kita sama-sama kenalnya kan dari sosial media, dari ada orang Jawa Barat dari kinerja langsung di pemerintahan kayak gitu ya Pak ya. Jadi ini Mas Dew cukup mempertanyakan nih pernyataan Pak Burhanuddin Muhtadi tentang rasionalitas ya, yang mana sebenarnya itu berlaku sama untuk semua tokoh politik, bukan cuma Kang Deddy Mulyadi ya, itu ya Pak ya. Cuman Mas Dew tetap mau apresiasi Pak Burhanuddin Muhtadi tadi yang memuji KDM tentang 95,5% tadi ya. Ini lebih detail apa aja yang kepuasannya orang Jawa Barat ya terhadap KDM ya. Rapornya hijau ya. Gubernur Deddy Mulyadi mendapat rapor baik dari warga Jawa Barat terhadap kinerjanya. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, approval rate atau tingkat kepuasan warga Jabar terhadap Deddy Mulyadi mencapai 95,5%. Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya melakukan survei tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026. Survei tersebut untuk memotret kepuasan publik terhadap kinerja gubernur hingga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, hasil survei itu menunjukkan sedikit kenaikan tingkat kepuasan publik pada 100 hari pertama atau Mei 2025 dan 1 tahun kepemimpinan. Pada 1 tahun kepemimpinan, warga Jawa Barat memberikan penilaian 95,5% atas kinerja Deddy Mulyadi. Persentase tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Deddy Mulyadi yaitu 35,8% masyarakat sangat puas, 59,7% cukup puas, dan 4% kurang puas. Sama approval rating KDM sebagai Gubernur Jawa Barat itu masih tinggi ya. Saya sebut sangat tinggi karena mencapai 95,5%. Ada kenaikan sedikit dibanding approval beliau pada saat 100 hari pertama setelah dilantik sebagai kepala daerah pada waktu itu sekitar bulan Mei 2025. Menurutnya, tingkat kepuasan warga Jabar terhadap kinerja Deddy Mulyadi menjadi capaian positif. Walaupun terdapat ketimpangan yang cukup tajam daripada tingkat kepuasan publik terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Tingkat kepuasan publik terhadap Erwan Setiawan dari hasil survei kali ini menyatakan 5,6% sangat puas, 49,7% cukup puas, dan 23,5% kurang puas. Kemudian tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan 20,5% sangat puas, 65,4% cukup puas, dan 13% kurang puas. Terhadap Pak Wakil Gubernur. Jadi kepuasan terhadap Pak Wakil Gubernur Erwan Setiawan meskipun mayoritas di atas 50%, tapi gapnya itu terlalu tinggi, itu 40%. Dan kemudian masih ada PR juga berkaitan dengan kinerja Pemprov, meskipun ada 23 variabel yang kita uji mengalami kenaikan dibanding 100 hari pada waktu Mei 2025, tetapi overall itu rata-ratanya masih 71%.
Lanjut Burhanuddin, indikator politik Indonesia menguji 23 variabel program di pemerintah Provinsi Jawa Barat. 23 variabel itu meliputi penyediaan jaringan listrik, penyediaan jaringan komunikasi, peningkatan kualitas infrastruktur penghubung, lalu kualitas layanan kesehatan daerah, peningkatan infrastruktur penghubung, jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan di SMA sederajat, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di masyarakat. Kemudian ketersediaan bahan pangan di masyarakat dan pencegahan terjadinya bencana, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan maupun perbaikan jaringan irigasi, selanjutnya peningkatan inovasi teknologi dalam pelayanan publik, pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan, serta penyelesaian konflik kepemilikan atau penguasaan atas lahan dan wilayah. Pengelolaan sampah, pengembangan usaha kecil dan usaha rakyat, jaminan sosial bagi warga kurang mampu, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pembinaan koperasi di masyarakat, serta kemudahan akses permodalan. Menurutnya, sektor infrastruktur dari segi peningkatan dan kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi penopang tingkat kepuasan warga Jawa Barat yang berkisar antara 80–92%. Namun sektor perekonomian seperti pengentasan kemiskinan, akses permodalan maupun pembinaan koperasi di masyarakat, tingkat kepuasannya masih di bawah 50%. Jadi ada terutama ditopang oleh kepuasan warga Jabar dalam soal penyediaan listrik, kemudian soal pendidikan, soal kesehatan, termasuk soal kualitas infrastruktur ya, dan peningkatan jumlah jalan. Itu yang paling banyak menopang kepuasan warga Jabar yang kisarannya mencapai 80–90%. Tetapi untuk beberapa poin yang berkaitan dengan ekonomi, itu tingkat kepuasan warga Jabar terhadap kinerja Pemprov itu masih di bawah 60%. Bahkan ada satu hal, yaitu soal akses peningkatan permodalan, itu yang tingkat kepuasannya di bawah 50%. Sebagai informasi, survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 800 responden di Jawa Barat yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Iya, tadi ya ada sedikit aja ya yang bukan tidak bagus juga, nilainya juga masih ya sedikit di bawah 50%, itu tentang akses permodalan gitu ya. Ini berdasarkan survei itu aja yang kurang ya, yang lainnya udah bagus ya. Luar biasa KDM, selamat buat kalian warga Jawa Barat. Aduh, 95,5% loh, puas ya, luar biasa ya. Ini rekor ya di Indonesia. Oke. Tapi ini ya, buat para pembenci KDM, khususnya Dodi Permana yang kapan hari ini capek-capek nih ya, mau keliling Jabar katanya, mau konsolidasi mengumpulkan orang-orang yang benci KDM ya, yang terdampak kebijakan KDM katanya ya. Ternyata cuman termasuk yang 4% tadi. 5% aja nggak nyampe guys ya. Aduh, capek jadi Dodi ini ya pastinya. Ya kita cek ya. Ini saya kunjungi beberapa kota untuk konsolidasi, menyatukan kekuatan semua simpul-simpul yang terkena dampak kebijakan. Semoga upaya ini dapat membesarkan pergerakan, dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang terkena dampak. Aduh, ini kelompok 4% ini. Ya. Aduh. Kalau di Pilpres kemarin kan hebohnya ada 58%, ada berapa? 16%, satu lagi berapa itu? 24 ya, 24%. Kalau di sini ya KDM versus Dodi ini 96% versus 4%. Cuma 4% guys ya grupnya Dodi Permana ini. Apa yang mau dibanggakan ya? Kira-kira apa yang mau dipermasalahkan? Janol. Janol. Si sendot teh geuningan caleg gagal. Iya buktina. Oh. Nah, Janol. Aduh, si Jadol. Caleg gagal ternyata ya Dodi Permana ya. Tuh, nomor 8. Nih, tak gedein ya. Ini dari Partai Amanat Nasional PAN ya, partainya Zulkifli Hasan ya. Nih. Kelihatan kan? Gede ya tulisannya Dodi Permana tuh.
Kelihatan ya, nomor 8 tuh guys ya. Oh, nomor 8 Dodi Permana. Pantas saja ya. Kalau udah caleg gagal ini udah repot ya. Kapan hari ya di demo tambang tuh juga ada caleg gagal juga tuh ya. Termasuk si Cecep itu juga katanya caleg gagal. Lah ini ada video kontroversial lagi nih, video lama. Halo Cia. Bentar. Ini kok ngomongnya kayak, ya maaf ya, kayak orang mabuk gitu ya. Ya nggak tahu ya ini mabuk beneran apa enggak ya, apa mungkin capek gitu ya ngomongnya. Tapi kok kayak, ya kayak orang mabuk gitu kalau ngomongnya. Nih kita baca ya. Borok Dodi Permana yang menjadi kacung dan buzzer untuk menyerang Gubernur Deddy Mulyadi KDM. Jejak digital Anda kami bongkar. Wah ini akun apa ini? Akun namanya Pemburu Janda. Kakak pertama anunya apa namanya, nama akunnya ya, atau Pemburu Janda tapi hanya pakai angka 4 gitu ya. Jadi di sini ada menampilkan Dodi itu duduk sebelahnya itu yang Jenderal Taufik tuh yang kata Kang Telur Meroket ya, yang dulu mau diajukan jadi gubernur, ternyata Gerindra malah pilih KDM yang diajukan ya. Nah itu, nih kita ulang sekali lagi ya nontonnya, lihat nih. Sana ada Candi Cia. Tuh. Ini Jenderal Taufik nih. Om Dodi Cia. Halo Cia. Itu ya, udah ya. Kita lihat di kolom komentar coba gimana respon netizen nih telah dibongkar ya. Nih. Hama orang Jabar. Hama orang katanya ya. Taufik Hidayat apa ya? Kalah pamor lah intinya, gak ada yang kenal tuh sama jenderalnya si Dodi. Pantesan atuh gimana Prabowo sama Gerindra saling jatuhkan. Nah ya, jadi ini maksudnya Gerindra versus Gerindra. Dorna, gue udah nebak karakter Dodi mah musuh dalam selimut. Kapal oleng kapten, iya. Karena Prabowo lebih percaya ke KDM jadinya begini walaupun satu partai. Mantap hidup Bapak Aing ya. Iya ya. Dodi lagi abuk ya. Iya. Ini kok omongnya kayak orang mabuk ya, nggak tahu lah ya. Kita positif thinking aja, mungkin capek ya. Dodi ya nggak mabuk lah ya. Ntar ngamuk lagi. lanjut ya. Nah ini ada video lawas lagi nih, dibongkar lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dapat apa ini? Saya Dodi Permana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal Taufik Hidayat yang sudah memberikan penghargaan yang luar dapat biasa. penghargaan dia. Jujur, berapa kali saya menjadi tim ses, baru kali ini ada pemberian penghargaan. Ngaku dia tim ses. Ini sangat memuaskan hati kami. Semoga Gerindra selalu berjaya. Bapak Taufik juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang Gerindra, selamat berjuang Pak Taufik. Assalamualaikum. Iya, dia ngomong tadi kan bertahun-tahun jadi tim ses, baru kali ini ada yang ngasih penghargaan kayak gini. Waduh, dia tim sesnya. Ya bener kata Kang Telur dong berarti ya. Dia tim sesnya itu ya Bapak Jenderal itu tadi ya. Cuma kalau infonya Kang Telur, versinya Kang Telur itu ada lagi tuh tambahan ya kan. Ada 30 juta buat biaya nikah, yang nikahnya nggak jadi itu. Lalu ada juga mobil Avanza, kata Kang Telur loh ini ya. Aduh, itu Kang Telur dulu yang nyeritain juga Dodi Permana gitu ya, versinya Kang Telur ya. Jadi Dodi cerita Kang Telur cerita kita. Gitu ya. Yuk lanjut ya. Selain Dodi Permana ada juga Cecep nih ya. Nih kontroversial nih ya. Yuk kita jawab nih si Cecep. Hati-hati provokator modal ya. Ini suara musiknya terlalu kenceng Cep ya. Ntar kita tunggu supaya musiknya agak pelan dikit. Kencengan suara musiknya, walaupun instrumen. Itu bukan KTP Jawa Barat. Anu ngaprovokasi antara orang Jawa Barat jeung orang Jawa Barat. Dengerin ya, dengerin. Kumahakeun coba Mang Cecep eta alusna. Sebelum Mang Cecep ngejawab, Mang Cecep ketawa dulu. Cecep. Ini musiknya kenceng Cep.
kita ini ya. Kelincinya, Bentar. kelincinya. Hilangin musiknya. Nah, udah nggak bisa. Nah, iya. Menurut pandangan Mang Cecep sederhana aja. Hei para provokator anu di luar Jawa Barat jeung anu teu boga KTP Jawa Barat, hati-hati ya. Dalam waktu dekat kalian disatroni Mang Cecep ka imahna masing-masing. Geus beunang kabeh alamatna. Kade hati-hati sia modar ya. Kade hati-hati sia modar. Modar sia muali lagi nya, hati-hati. Iya. Dia ngancam provokator yang dari luar Jawa Barat yang KTP-nya bukan Jawa Barat katanya ya. Hati-hati ya. Alamatnya udah dipegang sama Cecep ya. Mau dilabrak sama Cecep Kobar nih ya, Cecep Jagong ini ya, kayak gitu ya. Tapi yang dimaksud provokator tuh yang gimana juga spesifikasinya ya. Itu nggak ngerti Mas DU ya. Kalau yang dimaksud pendukung KDM atau ngefans sama KDM ya, membahas tentang KDM ya, dari luar Jawa Barat, Mas DU termasuk ya. Silakan Cep main ke rumah ya. Mas DU di Banyuwangi Cep ya. Kalau kamu belum punya datanya, Mas DU dari Banyuwangi, silakan. Kalau mau mampir ke Banyuwangi ya. Dengan senang hati ya. Cuman kan tadi yang dibilang Cecep provokator. Kalau provokator Mas DU nggak merasa provokator ya. Saya bukan provokator guys ya. Nah, ya nggak? Kalian setuju nggak? Yang dibilang provokator nih yang mana? Ya, kalau menurut Cecep provokator itu pendukungnya KDM, nih orangnya ya di Banyuwangi nih ya. Silakan main ke Banyuwangi Cep. Oke, saya tunggu ya. Kalau maksudnya Terima kasih. itu ya. Cep, Cep, lu kenal nih sama ini orang nih. Tuh. Ini yang Dodi Permana tadi ya. Yang nomor 8 tadi. Hah, kenal? Ternyata lu berdua samaan ya, rombongan-rombongan yang kalah dalam dunia perpolitikan istilahnya begitu ya. Jadinya pada sawan, pada kejang-kejang begitu ya. Iyalah, gimana kagak sawan, pada kagak kejang, pada kagak kalah dalam dunia perpolitikan. Orang lu pada botol-botol, pada dan tolol kayak gini aja lu nih. Bengok lo pacarnya apanya Singo. Lalu paham kagak video yang lu komenin itu terkait apa? Gua kan ngebahas terkait si Nenden ngeblokir gua, ngeblokir teman-teman gua juga. Ujung-ujungnya jadi kepacaran-pacaran. Bener-bener ya, pantesan lu mah pengen terjun ke dunia politik tapi emang pada botol-botol ya. Wajar kagak kepilih juga. Satu kalimat buat lu Cep dari gua. Jangan sembung bawa golok. Kagak nyambung, Bro. Udah Gak nyambung blok katanya. Ya, hei para provokator anu di luar Jawa Barat jeung anu teu boga KTP Jawa Barat, hati-hati ya. Dalam waktu dekat kalian disatroni Mang Cecep ka imahna masing-masing. Geus beunang. Emang berani Cep. Alamatna. Kade hati-hati ya modal. Aduh, takut. Aku atut. Bang Cecep, Mang Emplut, pada didongkapan cenah ieu dong atut, takut. Eta Emplut cenah pada ngadongkapan cenah ka setiap bumi cenah anu eta pendukung KDM. Wah, paling oge naon si Cecep rek menta eta lijab teu maneh teu boga jajan budak lin. Ngomong we teh teu boga jajan budak mah mending kudu alah nantang-nantang sia teu gablegapeun ting sok we datangan ari wani mah teu tangan kabeh sok datangan kabeh. Dasar aing mah meni teu ngujur ka kujur sia mah dala banget sia teh sesa banget sia teh emplud sia teh ngamplud we hayo sia mah ngamplud mek ka ditu. Dasar. Ya, Iya, kalau lihat Cecep ini ya, bukannya takut malah pengen ketawa. Emangnya berani sih Cecep? Misalnya yang dimaksud tuh misalnya ini pendukung KDM, misalnya Mas DU ya. Emangnya berani Cep, kamu Cep?
Hah? Main ke Banyuwangi, Cep? Nggak percaya, aku nggak percaya. Ayo mainlah ke Banyuwangi kalau percaya. Kalau bikin Mas Deu percaya ya. Kalau memang yang dituduh provokator itu pendukung KDM. Tapi kalau aku sendiri ini nggak apa ya, nggak merasa provokator ya. Jadi ya masa bodoh juga ya. Wong saya bukan provokator ya. Tapi kalau yang dimaksud itu pendukung KDM atau Mas Deu secara spesifik kan orang luar Jawa Barat yang disinggung ya. Ayo silakan ya. Beredar video seseorang mengupload video ya tentang pencalonan seorang caleg ya yang nomornya nomor 8, Dodi Permana. Di situ harus Anda cerdas ya sebagai masyarakat ya, dengan calon yang 8. Nah, Dodi Permana itu nomornya di angka 8. Berarti apa? Dodi Permana tidak menggunakan uang untuk menyogok, minta urutan 1 gitu. Anak apa tadi ya? Belain Dodi Permana. Udah bersekutu nih kayaknya anak abah sama hama-hama di Jawa Barat. Dodi Permana alias Wadados. Oblak, ku bilangin malu ya, yang namanya tai ayam, lu mau bilang coklat ya tetap tai ayam. Coba lu jilat. Ntar kalau udah lu jilat, lu bilang ke gua rasanya gimana ya. Ya ini ternyata Dodi Permana ini temennya ya para anak apa ya, salah satunya tadi ya, Mang Oblak tadi ya, Mang anak apa. Aduh, udah tai ayam mau dibilang coklat juga rasanya tai ayam. Ya bener kata Kang Telur ya, cobain aja gimana rasanya, nanti bilang kita ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya ya. Sebagai penutup, Mas Deu mau mengucapkan insya Allah besok kan Ramadan ya. Kalau nanti hasil sidang isbatnya jadi bisa ya, kalau nggak besok ya besoknya lagi lah ya. Ya Mas Deu mau mengucapkan dulu marhaban ya Ramadan ya, besok kita puasa. Ya tadi ya untuk urusan cecep jagung ya, yang namanya besok juga puasa ya, nggak usah diladeni terlalu gimana serius. Tapi kalau emang yang dimaksud itu orang luar Jawa Barat, tapi nggak tahu Mas Deu ya, orang luar Jawa Barat yang konten selain Mas Deu ada nggak ya? Nggak, Mas Deu nggak hafal ya, karena kebanyakan Mas Deu ngikutin orang Jawa Barat tuh ya, yang konten hafal Mas Deu ada Mpok Mocika, Kang Telur, Kang Ame ya, Mang Uday, terus Kang Ozan itu ya, ada banyak lah pokoknya, nggak bisa sebutin satu-satu, banyak ya. Yang apa itu yang di YouTube ada Pang Momo Barbar itu juga ya, Radio Santuy kalau nggak salah juga bisa ngomong Jawa Barat apa Sunda itu. Cuman Mas Deu yang nggak ngerti bahasa Sunda terus terang ya. Tapi kalau yang dimaksud tuh Mas Deu ya silakan ya gitu ya, silakan, oke. Tapi nggak yakin kalau dia berani ya. Oke. Itu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.